Hadirin para santri, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Tepatnya kita sudah memasuki surat Al-Jathiyah ayat ke-14. Oleh karena itu dipersilahkan dibuka mushaf Al-Qur'annya surat Al-Jathiyah ayat ke-14. Kita pagi hari ini kita akan mengkajinya sampai dengan ayat ke-22 insyaallah. Tapi seperti biasa sebelum pengajian dimulai, kita terlebih dahulu kita berdoa untuk saudara-saudara kita, kawan kita, jamaah kita, teman kita, tetangga kita, keluarga kita. Barangkali sampai sekarang ini masih ada yang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan Allah ganti penyakitnya itu sebagai penggugur dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kita doakan juga barangkali ada kawan kita, saudara kita, jamaah kita yang sampai saat ini masih dirundung masalah ekonomi, masalah keluarga maupun lainnya. Semoga Allah segera berikan jalan keluar terbaik baginya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita doa juga untuk para muassis, para pendiri dari Pondok Aba ini, termasuk juga kita doakan untuk para donatur, para dermawan, orang-orang soleh, orang-orang baik yang selama ini turut serta mendukung program-program dakwah yang ada di Pondok Aba ini. Kita berdoa semoga semuanya dibalas oleh Allah dengan balasan pahala terbaik darinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nas'alullah alaihim sihah wal afiyah wassalamah wan najah wassa'adah fid din wad dunya wal akhirah. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan berikutnya kita masuk ke surat Al-Jathiyah ayat ke-14. Dilihat mushaf Al-Qur'annya, bana dilihat mushaf Al-Qur'annya. Surat Al-Jathiyah ayat ke berapa? 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil ladzina amanu, katakanlah lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, liyajziya qauman bima kanu yaksibun, karena dia akan membalas kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi di sini orang-orang yang beriman juga diajarkan untuk bisa memaklumi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak takut dengan adanya hari pembalasan. Makanya di dalam Islam itu ketika kita disakiti oleh seseorang, kalau kita mau ngebales boleh kita balas, gitu kan? Kalau kita mau membalas dengan yang setimpal kita boleh. Tapi kalau kita memaafkan, wa man afa wa aslaha fa huwa khairul lakum. Siapa yang lebih memilih memaafkan dan kemudian berislah, maka itu lebih baik darimu. Jadi kalau misalnya ngebales boleh,
yang penting setara balasannya, setimpal. Ketika kita digampar sekali, ngebalasnya juga gampar sekali. Kita dipukul sekali, kita ngebalasnya pukul sekali juga. Dua kali juga. Itulah yang disebut dengan kisos. Ya, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. As-sinna bis sinni wal anfa bil unfi wal udhuna bil udhuni. Mata balas mata, gigi balas gigi, gitu kan? Gigi balas gigi, terus telinga balas telinga. Ini jangan pakai ini. Ini tripodnya udah kacau. Tripodnya udah kacau. Enggak usah enggak usah. Terlalu tinggi, dilepas saja. Diturunin lagi, itu terlalu tinggi. Kayak tadi aja posisinya. Coba dibantu yang lain. Biar aja. Biar aja nggak apa-apa. Jadi Islam mengajarkan kepada kita agar kemudian menjadi seorang pemaaf. Fahuwa khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Kalau ngebalas boleh, yang penting setimpal, tapi memaafkan itu lebih baik. Kenapa? Karena liyajziyaqauman bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan apa? Melakukan kezaliman kepada kita. Kita balas, maka boleh, tapi kalau nggak balas juga nggak apa-apa, biar Allah yang membalasnya. Berikutnya, man amila shalihan falinafsih, maka barang siapa yang melakukan kebaikan falinafsih, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka kejahatan itu pun akan menimpa dirinya sendiri. Jangan dikira ketika seseorang melakukan kejahatan orang lain yang akan rugi. Bukan. Dia sendiri pun akan rugi. Kenapa? Karena cepat atau lambat ia akan mendapatkan balasannya. Maka ketika seseorang sudah memilih jadi orang yang baik, pastikan jadi orang yang baik. Agar apa? Agar kebaikannya itu berbalik ke dirinya sendiri. Jangan melanjutkan kejahatan. Jangan melanjutkan diri sebagai ahli maksiat. Kenapa? Karena kejahatan itu akan kembali kepada dirinya, cepat atau lambat. Summa ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Tuhanmu lah engkau dikembalikan. Wa laqad atayna bani Israil al-kitabah, dan sungguh telah kami berikan kepada Bani Israel al-kitab, Taurat, wal hukma, dan kekuasaan, wan nubuwata, dan kenabian, wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami anugerahi mereka rizki dari yang baik-baik, wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa yang lain pada saat itu. Jadi Allah sudah memuliakan Bani Israel dengan Allah memberikannya kitab Taurat yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Allah karuniakan kepada mereka kekuasaan sehingga mereka pada saat itu memimpin dunia, wan nubuwata, dan kenabian. Nabi-nabi, para rasul pada saat itu
banyak bermunculan dari kalangan Bani Israel. Allah karuniakan rezeki kepada mereka, Allah utamakan mereka, dijadikannya oleh Allah mereka sebagai umat terbaik pada saat itu. Tapi apa yang terjadi? Nasib mereka sekarang ini kemudian berubah. Yang dahulu mereka menjadi umat terbaik di sisi Allah, sekarang justru sebaliknya. Apalagi Yahudi, justru mereka menjadi umat yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat di dalam tafsir para ulama terkait dengan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, al-yahud, yakni orang-orang Yahudi. Mereka sebelumnya dimuliakan oleh Allah tapi kemudian dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada senderan. Wa atainahum bayyinatin minal amr, dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang agama. Famakhtalafu, maka mereka tidak berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali setelah datang kepada mereka al-ilmu, ilmu baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah, sesungguhnya Rabbaka Tuhanmu, yaqdi bainahum, akan memberikan putusan kepada mereka yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mereka tidak berselisih, aman-aman saja sebelumnya, sehingga datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah mereka berselisih. Tadinya anteng-anteng baik. Makanya Nabi Allah Muhammad dianggap oleh orang-orang kafir sebagai inilah biang kerok kerusuhan yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Yang tadinya tuan sama budaknya anteng, damai, akhirnya bertengkar. Seperti halnya Bilal bin Rabah dengan tuannya. Bilal bin Rabahnya masuk Islam, tuannya sendiri enggak mau masuk Islam. Bertengkarlah dia. Antara suami dengan istrinya, antara kakak dengan adiknya, antara orang tua dengan anaknya. Maka Nabi Allah Muhammad pun dahulu dituduh sebagai biang keonaran. Kenapa? Karena memang yang namanya dakwah itu membedakan antara hak dengan batil. Al-farqu bainal haq wal batil. Yang benar dengan yang salah itu harus dipisahkan, tidak ada kompromi. Kalau misalnya dipisahkan, resikonya apa? Resikonya di situ ada yang namanya kericuhan, keributan, ketegangan. Tapi itulah efek samping dari dakwah. Rasulullah pernah mengalami masa-masa itu, termasuk dengan orang-orang Bani Israel, dengan orang-orang ahli kitab. Mereka dulunya ya anteng-anteng aja di Madinah itu. Tapi ketika datang Rasulullah menyampaikan risalahnya, apalagi kemudian menyampaikan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah, barulah mereka menentangnya. Kenapa? Karena baghyan bainahum, kedengkian yang ada di antara mereka. Dengki, hasad, iri. Biasanya yang jadi nabi, jadi rasul itu dari Bani Israel, orang-orang ahlul kitab, orang-orang Israel. Tapi kok sekarang ada orang bukan orang Israel ngaku jadi nabi. Dengki, sebagaimana dengkinya iblis kepada Adam alaihissalam. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin, kemudian kami jadikan engkau hai Muhammad ala syari'atin, mengikuti syariat, aturan, minal amri, dari agama itu, ay al-Islam. Fattabiha, maka ikutilah syariat itu, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Nabi Allah Muhammad
ditetapkan oleh Allah sebagai utusannya, disertai dengan syariat-syariat yang dibawanya. Allah memerintahkan kepada Nabi Allah Muhammad, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Catatannya mana? Enggak ada yang bawa catatan ya. Allahu Akbar, daripada jiping ya, cuma Fatih aja yang bawa catatan. Bana duduk sini, Bana duduk sini, ngantuk Bana. Bana duduknya sini atau sini nih. Pecinya mana Arya? Dipakai ya supaya ganteng ya kelihatan. Fakih juga. Pakai. Nabi Allah Muhammad diberikan syariat oleh Allah, diberikan aturan. Agar apa? Agar dengan aturan itu kemudian manusia bisa mendapatkan shiratal mustaqim. Banyak orang mau masuk surga tapi tidak mau mengikuti aturan, tidak mau mengikuti syariat. Pengennya jalan pintas, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, enak banget. Tidak mau mengikuti syariat, tidak mau melakukan apa yang menjadi perintah Allah, tidak mau meninggalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah. Itulah syariat. Padahal Allah sampaikan fattabiha, ikuti syariat itu. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun fajri. Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang enggak mengetahui. Hawa nafsu, udah kamu ikut saya aja. Nanti kamu kaya, nanti kamu sukses, nanti kamu dapat kedudukan. Ini dilarang sama Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Kamu sebagai seorang muslim punya syariat, punya aturan. Jangan karena sesuatu engkau kemudian menanggalkan keislaman, menanggalkan keimanan, menggadaikan agama. Jangan. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka kelak akan dapat menghindarkan engkau minallah, dari Allah, syai'a, sedikit pun. Innahum la yughnu, tidak akan. Innahum la yughnu 'anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau dari azab Allah sedikit pun. Wa innadz zalimina, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian dari mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Wallahu waliyul muttaqin, sedang Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Ini pelajaran, orang-orang zalim mereka saling melindungi, saling bersekutu. Sementara umat Islamnya, orang-orang baiknya enggak melindungi, enggak saling mengayomi, justru saling hasad, saling iri dengki. Ya udah, makanya umat Islam kalah. Makanya umat Islam habis-habisan diserang oleh orang-orang zalim. Kenapa? Karena orang-orang zalimnya ba'duhum awliya'u ba'd, tapi orang Islamnya malah ribut. Ribut karena masalah sepele, ribut masalah hukum maulid Nabi, ribut masalah hukum tahlilan, ribut masalah hukum kunut subuh, ribut masalah-masalah furu'iyah. Sehingga hilanglah welas asih dari tengah-tengah kaum muslimin. Hati-hati mereka penuh dengan kecurigaan. Antara kelompok A dengan kelompok B ibarat minyak dengan air, kayak sulit bisa disatukan itu. Saling curiga. Patur nanti dulu, kedengeran sampai sini. Patur nanti dulu, kedengeran sampai sini. Ada waktunya. Saling curiga, saling hasad, iri, dengki. Padahal orang-orang zalimnya mereka bersatu antara satu dengan lain. Kalau kita lihat kelompok orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah dengan orang-orang yang mengaku dianggap sebagai orang-orang wahabi, sulit sekali sepertinya. Kayak beda akidah gitu, kayak beda agama, kayak beda kitab suci. Jadi kalau misalnya ininya curiga, ininya lagi curiga,
saling menertawakan. Jangan dikira orang-orang ahlus sunnah tidak ditertawakan oleh orang-orang salafi. Mereka ditertawakan sama. Begitupun sebaliknya, orang-orang salafinya juga seringkali ditertawakan oleh orang-orang yang mengaku diri sebagai ahlus sunnah. Kenapa? Karena masing-masing dari mereka menganggap bahwa kami inilah yang paling alim, yang paling pinter, yang paling ngerti agama ini. Sebaliknya sama, mereka juga mengklaim dirinya paling pinter, paling paham agama, sehingga menertawakan, menyepelekan. Inilah benih-benih permusuhan, benih-benih kehancuran umat Islam. Nauzubillah min dzalik. Hadza basairu linnas. Hadza basairu linnas. Ini adalah Al-Qur'an. Basairu sebagai pedoman bagi manusia. Wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmat, liqaumi yuqinun bagi orang-orang yang yakin. Am hasibal ladzina istara'u sayyi'at, apakah mereka orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira an naj'alahum, bahwa kami akan memperlakukan mereka kalladzina amanu, seperti halnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat dan beramal saleh, sawa'am mahyahum, yaitu sama saja dalam kehidupan mereka, wa mamatuhum dan kematian mereka, sa'a ma yahkumun, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Mereka orang-orang yang enggak ngerti disangkanya sama saja. Orang yang baik, orang yang jahat nanti juga dikasih kenikmatan sama Allah. Betul, di dunia Allah memberikan sifat rahmannya, tapi dalam kematian mereka Allah tidak akan memberikan sesuatu yang sama. Kenapa? Karena Allah mempunyai sifat rahim. Rahimnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa khalaqallahu as-samawati wal ardh, dan Allah menciptakan langit dan bumi bil haqqi, dengan hak, dengan benar, dengan maksud dan tujuan, ada manfaatnya. Langit bumi beserta apa yang ada di dalamnya itu semuanya hak dari Allah. Jadi enggak ada satupun di dunia ini yang enggak bermanfaat. Makanya Allah menyampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu kan, Ustaz, itu Allah sendiri yang ngomong. Iya, Allah sendiri yang ngomong, tapi melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus melalui Rasulullah? Ya, Rasulullah manusia. Iya, kenapa harus melalui Rasulullah? Kan manusia banyak. Karena hanya Rasulullah sajalah manusia yang pantas untuk kemudian menyampaikan ayat-ayat Allah yang pertama kalinya. Sehingga walaupun di situ wahyu dari Allah, di situ kalimatnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun dari ciptaan Engkau ini ya Rabb yang diciptakan secara sia-sia. Nah, itu adalah Allah, tapi mengatakan diri ya Allah ya Tuhan. Kenapa? Karena ya dari Rasulullah Muhammad SAW lisannya. Ya. Berikutnya, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, dan agar setiap jiwa diberikan balasan bima kasabat, dengan apa yang dikerjakannya, wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi, mereka tidak akan dirugikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit apapun amal kebajikan kita dicatat oleh Allah. Sedikit apapun amal keburukan kita tetap dicatat oleh Allah. Inilah makna dari wahum la yuzlamun, surat Al-Jathiyah ayat ke-22. Mereka tidak akan dizalimi. Allah itu maha adil. Enggak kayak kita, kalau kita itu kan kecil ini enggak apa-apa lah. Utang enggak bisa bayar, tinggal 1.000 lagi, udah enggak apa-apa lah, tinggal 1.000 ini.
Allah enggak. Semuanya dihitung. Ketika dihitung, maka kemudian diakumulasi. Lebih berat mana antara amal baik dengan amal enggak baik, kesalehan dengan keburukan, dihitung, diakumulasi. Oh, lebih banyak amal solehnya, amal baiknya, maka di situ potensi seseorang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dihitung, ditimbang, amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka berpotensi akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun. Termasuk jangan remehkan dosa sekecil apapun. Kenapa? Karena semuanya akan dicatat oleh Allah. Mungkin kitanya lupa, Allah tidak akan pernah lupa. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, tidak lengah dari semua apa yang kita lakukan di dunia. Baik, ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, didiskusikan. Kalau tidak ada, Pak Ustadz mau menyampaikan sedikit terkait dengan sujud tilawah. Sujud tilawah tadi ketika sholat, Ustadz itu kan baca surat apa tadi itu? Baca surat Al-Alaq. Kemudian melakukan sujud tilawah. Ya karena memang itu ada ayat sajdah. Sujudnya kapan? Sujudnya kapan? Sujudnya ketika dibacakan ayat itu. Yang jelas kalau misalnya imam mau mengamalkan sujud tilawah itu dianjurkan untuk menginformasikan terlebih dahulu kepada jamaahnya. Insyaallah di rakaat kedua akan ada sujud tilawah. Sebagai makmum gimana? Ya udah ngikut saja. Ketika imam sujud ya ikutan sujud. Karena ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, ketika imam takbir, ketika imam amin, ketika imam ruku, sujud diikuti. Termasuk ketika imam melakukan sujud tilawah. Ada berapa ayat di dalam Al-Qur'an yang termasuk ayat sajdah? Ada 15. Ya, boleh dicatat. Apa itu? Ini riwayatnya dari Amr bin As, salah satu sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Dikatakan aqra'ahu khamsan asharata sajdatan fil Qur'an minha thalathun fil mufassal wa fil haji sajdatai. Bahwa Rasulullah mengajarinya 15 ayat sajdah dalam Al-Quran, termasuk 3 dalam ayat mufassal dan 2 dalam Al-Hajj. Ayat apa saja itu yang termasuk surat ayat sajdah? Yang pertama surat Al-A'raf ayat ke-206. Surat apa tadi? Al-A'raf 206. Innal ladzina 'inda rabbaka la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Allahu akbar, langsung sujud tanpa ruku. Yang kedua Ar-Ra'd ayat ke-15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal. Allahu akbar, sujud tilawah. Berikutnya yang ketiga surat An-Nahl ayat ke-50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Allahu akbar. Masih ngantuk bebana padahal udah di samping Pak Ustaz. Berikutnya surat Al-Isra ayat 109. Wa yukhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Fakih, duduknya yang baik, enggak kayak gitu. Allahu akbar. Surat Al-Isra ayat 109.
Berikutnya surat apa lagi? Surat Maryam ayat 58. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jtabaina إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر. Itu surat Maryam 58. Berikutnya surah Al-Hajj ayat ke-18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waz zawabu wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqun 'alaihi al-'adzab wa may yuhinillahu wa ma lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Allahu akbar. Yang ketujuh surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allahu akbar. Yang ke-8 surat Al-Furqan ayat ke-60. Nanti ini dicatat sama kalian, dilihat rekamannya, dicatat. Ini tugas kalian supaya hafal ayat-ayat sajadah. Yang ke-8 surat Al-Furqan ayat ke-60. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu wa nasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Allahu akbar. Surat An-Naml ayat 26. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu akbar. Sujud. Ya. Surat As-Sajdah ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini bangun ini pakai ini. Udah mandi padahal tapi masih duduk yang baik. Berikutnya surat Fussilat ayat ke-38, ini yang ke-11-nya. Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbaka yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Sujud langsung ya. Yang ke-12 surat Shad ayat ke-24. Qala laqad zalamaka bisu'alika na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa qalilum ma hum wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Berikutnya surat An-Najm 62. Fasjudu lillahi wa'budu. Berikutnya Al-Insyiqaq ayat 21. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Yang terakhir yang ke-15 surat Al-Alaq ayat ke-19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Jadi itulah ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an. Ada berapa tadi? Ada 15. Jadi kalian kalau misalnya ngimamin ya baca ayat-ayat tadi, diusahakan melakukan sujud tilawah. Kenapa? Karena untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihidupkan sunnah Nabi ini. Banyak orang nggak tahu dengan sunnah Nabi semacam ini. Kenapa? Karena memang jarang sekali yang mengamalkannya, para imam jarang sekali yang melakukannya. Maka santri-santri yang ada di Aba ini kelak ketika kalian terjun di masyarakat, usahakan menjadi orang-orang yang melakukan ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah. Masyarakat nanti nanya, kok cara sholatnya beda ya, kok ada sujudnya padahal belum ruku. Inilah ayat sajadah, dikasih pemahaman. Caranya yang tadi seperti yang kalian saksikan ketika sholat subuh tadi. Kalau menemukan surat Al-Alaq bagaimana? Wasjud, sujud. Memang ada dua pendapat. Ada pendapat yang sampai waqtarib, ada yang berpendapat sampai wasjud. Pak Ustaz,
cocok dengan yang sampai wasjud. Sujud dulu kemudian berdiri lagi waqtarib. Sebab apa? Sebab kalau misalnya nunggu waqtarib nanti nanggung, waqtarib langsung sujud, itu namanya selesai bacanya. Tapi kalau wasjud, sujud, berdiri lagi, lanjutkan bacaannya sebagaimana ayat-ayat yang lain. Lanjutkan waqtarib supaya agak panjang dikit, supaya enggak capek bagi imam, enggak melelahkan karena cepat. Baru sujud, berdiri, waqtarib langsung rukuk. Maka setelah waqtarib sebaiknya ada surat lagi yang kita baca. Surat apa? Ustaz biasanya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu ayat sajdah. Kalau enggak sujud gimana Ustaz? Ya boleh saja, enggak apa-apa. Tapi rugi sekali, itu amalan sunnah. Walaupun sunnah, ingat itu akan menjadi pemberat amal soleh kita. Tadi Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kebaikan sekecil apapun Allah catat sebagai kebaikan. Nanti ditimbang dengan kebaikan-kebaikan lainnya. Ya, Ustaz, saya itu kalau berdoa maunya langsung dikabul sama Allah, gimana caranya Ustaz? Masalah mengkabulkan atau tidak mengkabulkan itu hak prerogatif Allah. Kalau kamu semua mau amalnya, kebaikannya, doa-doanya langsung dikabul oleh Allah, duduknya sini pakai. Duduknya sini. Mandi supaya enggak ngantuk. Tetap yang ngantuk. Ada orang mau amalnya, kebajikannya, doanya langsung dikabul oleh Allah. Boleh saja, bisa saja. Dengan ketentuan ketika dia melakukan maksiat pun Allah langsung berikan azab kepada dia. Gimana, mau atau tidak? Kita doa sekali doa langsung dikabul oleh Allah, boleh. Tapi mau enggak? Seimbang. Ketika engkau melakukan maksiat pun engkau langsung diazab oleh Allah. Wah, enggak mau Ustaz kalau kayak gitu. Ya itu dia. Jadi ketika seseorang melakukan maksiat, perbuatan durhaka, dia ditahan azabnya, siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menahan doa seseorang, menginginkan sesuatu akan tapi Allah tidak kunjung untuk mengabulkannya secara langsung. Kenapa? Karena Allah sedang memberikan ujian kepadanya. Ia akan tetap terus berdoa atau berhenti berdoa. Begitupun orang yang bermaksiat, dia tidak langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat zalim, dia tidak akan langsung diazab oleh Allah, ditahan azabnya oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai ujian. Hingga akhirnya kemudian orang yang berbuat zalim ini ngerasa saya maksiat baik kok masih urip baik, enggak diazab-azab sama Allah. Nah, ini orang yang semacam ini secara terus-terusan apabila enggak mau bertobat, muncullah istidraj min haitsu la yash'urun. Diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa benar dengan apa yang dilakukannya padahal Allah sedang membiarkannya untuk terjerumus ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Shadaqallahul azim. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wahdinal husna bima hadaitana. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wahdinal husna bima hadaitana. Ya Allah ya Rahman dzal jalali wal ikram. Ma'aduna ma'adul Qur'an, majlisuna majlisul Qur'an. Ya Allah ya Rahman dzal jalali wal ikram. Ma'aduna ma'adul Qur'an, majlisuna majlisul Qur'an. Allahumma ahyina bil
اللهم أمتنا بالقرآن اللهم أكرمنا بالقرآن واجعل لنا حجة بآخر الزمان اللهم أحينا بالقرآن اللهم أمتنا بالقرآن اللهم أكرمنا بالقرآن واجعل لنا حجة في آخر الزمان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.